103 Radio Solo Pos Piar Information. Hai Sobat Solo Pos, selamat siang. Masih ada Senja Kurnia di sini yang lagi siaran bareng teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nih, ya ampun udah banyak kegiatan ya dari tadi pagi ya. Seru nggak sih? Kita akan kenalan Sobat Solo Pos. Jadi ini tuh ada 30 peserta ya. Tapi akan siaran 5 orang biar lebih fokus. Kita akan kenalan dulu dengan yang batch pertama ini. Yang pertama ada Adam ya. Adam boleh perkenalkan diri dulu nih. Usia, sekolahnya dari mana? Halo, aku umurnya 10 mau 11 tahun. Sekolahku itu dari SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat. Oke, tadi nih udah keliling naik bis ya, kemudian ngevlog juga. Pernah ngevlog nggak sebelumnya atau ini baru pertama kali pengalaman ngevlog nih? Baru pertama kali. Oke, susah nggak sih? Gimana, seru nggak tadi? Seru. Gimana, ada kesulitan nggak? Kesulitannya itu cuman buat nyari apa yang bagus direkam. Oke, jadi harus milah gitu ya. Kira-kira apa ya yang menarik untuk nonton? Tapi pede nih ngomong di depan kamera, madep kamera depan tuh pede nggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Tapi semoga abis ini jadi lebih sering ya untuk mengasah gitu ya. Kayaknya nih udah sering public speaking juga nih Adam ya. Oke, kita ke Kenzi ya. Halo Kenzi, boleh perkenalkan diri dulu. Halo, namaku Kenzi dan aku tinggal di Colomadu dan dulu aku sekolahnya SDII Alabidin Surakarta, tapi sekarang aku udah pindah ke SDIT Nur Hidayah. Oke, Kenzi, tadi udah ngevlog apa nih Kenzi nih? Boleh cerita nggak? Kayak yang kayak Manahan dan apa aja, kayak ada kereta dan bareng sepupuku sama Izan. Oh, ini sepupuan. Bukan ya, yang tetangga tapi yang sepupuku itu namanya Zian, masih di sana. Oh iya, berarti tadi rame-rame ya di sini ya. Iya. Udah pernah ngevlog belum sebelumnya nih? Pernah, Pak. Kan itu biasanya tugas dan kayaknya itu aku punya TikTok. Oh, punya TikTok juga? Iya. Kontennya biasanya apa nih? Hah? Apakah dance cover atau apa nih? Kenzi biasanya kalau TikTok kan nih bikin kontennya tentang apa? Udah lama banget sih, tapi itu kayak gimana caranya bikin mainan yang itu. Oke. Jadi memang ini ya yang seru-seru di seusianya Kenzi gitu ya. Iya. Terus tadi nih belajar apa aja sih dari pagi tadi? Belajar public speaking, belajar percaya diri, dan juga belajar macam-macam. Kayak nanti kalau nge-vlog itu wajahnya harus kelihatan, nggak harus lihat ke kameranya, dan juga itu nanti nge-vlog itu harus kayak apa gitu, kayak ngomongannya itu harus jelas gitulah. Oke. Ini jadi satu pengalaman baru dong ya. Kira-kira habis ini apakah mau lanjut lagi gitu ngevlog yang lain kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi liburan, gimana nih? Aku belum pernah sih, tapi kemungkinan nanti aku nyoba. Kan nyoba ya. Wah, seru banget ya seperti Kenzi, makasih ya. Kita ke Izan nih ya, tetangganya ternyata ya. Izan boleh perkenalkan diri dulu? Halo, namaku Hamiza Nadiasta Masin, sekolahku SDIT Nur Hidayah. Oke, kelas berapa nih? Udah naik kelas 4. Oh, udah naik kelas 4. Oh, ini lagi liburan dan mau naik kelas 4 ya? Iya. Gimana? Boleh cerita nggak tadi dari pagi kemana, apa sudah kemana aja? Tadi ngevlognya nih tentang apa aja? Tentang bermain. Pede nggak sih gitu? Lancar nggak sih kayak halo teman-teman? Gimana Masih tadi? malu-malu. Oh, masih malu-malu. Tapi sudah berani mencoba ya. Jadi habis ini kayaknya jadi lebih pede lagi untuk ngerekam-rekam, untuk bisa mungkin belajar ngedit ya, ataupun juga hal-hal yang seputar vlog dan juga public speaking ya. Iya. Oke, dari Izan kita ke Meka. Halo Meka, selamat siang. Iya. Oke, bisa lebih mendekat lagi ya ke mikrofon ya. Meka boleh perkenalkan diri dulu nih. Halo, nama aku Meka.
Aku sekolahnya di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Kelas berapa Meka? Naik kelas 2. Naik kelas 2. Oke. Ini beragam kelas dan beragam sekolah ya ternyata ya. Ini Meka masih malu-malu tadi belajar apa aja sih? Boleh share gak nih ke Sobat Solo Pos nih mumpung lagi siaran nih? Dia belajar ngevlog. Terus Susah nggak Meka nih? Susahnya apa sih ngevlog tuh? nyari tempat. Oh nyari tempat ya. Tadi kan udah naik bis, kemudian bisa mampir ke tempat-tempat ada di balai kota tadi ya, sampai balai kota di Manahan juga. Betul. Betul ya. Habis ini nih kira-kira mau latihan lagi atau gimana nih Meka nih? Latihan lagi ya, karena ini masih sangat muda ya Meka ya, masih kelas 2. Nanti mungkin bisa latihan-latihan lagi, karena kan kalau di sekolah kan nggak bisa pegang handphone ya, jadi dilepasin ya, karena ini juga lagi musim liburan ya. Oke, satu lagi ada Aina. Halo Aina, selamat siang. Siang. Oke, Aina boleh perkenalkan diri dulu. Halo, namaku Aina. Aku kelas 3, umur 9 tahun. Mau naik kelas 4. Sekolahku di SDT Insan Mulia Surakarta. Oke, nah ini tadi kan sudah bersebarengan teman-teman ya untuk belajar public speaking, kemudian keliling kota Solo, belajar ngevlog juga. Gimana sih tadi pengalamannya? Boleh ceritain dulu nih Aina. Seru banget ya. Terus tadi ngevlognya tentang apa nih? Di mana nih tadi pas ngevlog? Yang pertama di bis. Terus ke Sepanjang perjalanan tadi ya berarti ya. Oke, wah ini seru banget. Ada yang mau menyapa Sobat Solo Pos nggak nih mumpung lagi siaran nih? Siapa nih, Adam atau Kenzi atau Izan atau Meka atau Aina? Coba ya kita siaran bareng-bareng ya. Ikutin kata Kak Senja ya di sini ya. Oke. 103 Radio Solo Pos. 103. Radio Solo Pos. Selamat siang Sobat Solo Pos. Iya, kali ini ada Senja Kurnia nggak sendirian karena barengan Adam, Kenzi. Izan. Meka. Aina. Aina. Ini seru banget siang hari ini siarannya bareng-bareng ya. Mungkin bisa kasih tahu ke Sobat Solo Pos nih untuk jangan lupa dengerin 103 Radio Solo Pos. Siapa nih yang mau coba nih? Kenzi mau? Oke. Coba ya, jangan lupa dengerin terus 103 Radio Solo Pos. Jangan lupa dengerin 103 Radio Solo Pos. Iya. Terima kasih. Adik-adik, semoga nanti habis ini kan videonya akan dikumpul ya, dan juga akan dilihat nih seperti apa kreativitasnya. Semoga jadi satu pengalaman menarik dan juga berguna. Selamat liburan ya. Liburannya masih lama ya? Ya. Masih lama. Habis ini mau jalan-jalan kemana? Jogja. Oh, ke rumah. Baik, terima kasih Kenzi, Izan, Meka dan juga Aina. Selamat siang. Selamat siang. Lalu pergi bagai turis. 103 Radio Solo Pos, Sobat Solo Pos, kita masih akan lanjut ya untuk hadirkan teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog siang hari ini. Karena masih ada 25 anak lagi ya. Jadi saya hari ini dikelilingi dengan anak-anak cerdas yang sudah ikutan sejak pagi tadi ya Sobat Solo Pos di masa liburan ini.
103 Radio Solo Posuyan Information Sobat Solo Pos masih di Rehat Siang dan kali ini ada Happy Together-nya The Dance Company. Oke, masih di Rehat Siang ya. Selamat siang dulu deh untuk Sobat Solo Pos di 3991. Katanya minta Dido dengan white flag. Oke, boleh nanti ya. Kemudian Mas Bayu juga, terima kasih ya. Oh, katanya nih infonya macet dari Jalan Insinyur Juanda Jabar sampai dengan Pasar Kliwon merayap sekitar Supiturang, Keraton Kasunanan juga merayap. Wah, ini pasti banyak yang main ya ke Pasar Klewer ya. Oke, Sobat Solopo, seperti yang tadi juga sudah kami sampaikan bahwa siang hari ini saya senang banget karena biasa kalau siaran di hari libur tuh kan sendirian ya. Tapi kali ini enggak Sobat Solopo karena ramai banget. Teman-teman nih masih dalam suasana event dari Jago Bicara Ahli Ngevlog hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemarin gimana hasil rapotnya? Bagus dong ya. Oke, kita ke kloter berikutnya Sobat Solopos ya. Kali ini ada Fasya, Sofa, Alma, Fia dan juga Kira. Kita akan ngobrol dulu dengan Fasya nih. Fasya boleh perkenalkan diri dulu nih ke Sobat Solopos. Halo, perkenalkan nama saya Nafasya. Saya sekolah di SDIT Takia Roshida di Ngemplaboti. Oke, kelas berapa nih sekarang? Kelas 5 naik kelas 6. Naik kelas 6, oke. Tadi ini sudah belajar banyak banget ya sejak pagi. Iya. Dari lore-in, kemudian naik bus untuk keliling kota Solo, ngevlog di sana. Pengalaman pertama atau pernah sebelumnya nih ngevlog seperti ini? Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Kalau biasanya mungkin kalau kita nonton konten tuh kayaknya gampang gitu ya. Iya. Gampang, kita juga seneng nontonnya. Terus juga kayaknya idenya nggak habis-habis gitu ya. Ketika udah praktek nih tadi pengalamannya kayak gimana nih? Dari awal pas sebelum ngevlog itu udah ngira kalau misalnya bakal susah gitu. Tapi kan sebagai mungkin kita untuk ngevlog kayak gini atau ngikutin event kayak gini, itu sebenarnya untuk kita belajar gitu. Betul. Nggak ada yang simple sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat tuh memang ya simple, cuma kan mereka udah belajar dulu, udah lebih tahu dari kita. Maka dari itu kita belajar aja biar kita bisa juga gitu. Waduh, ini tahap belajarnya udah jago banget kayaknya ya. Tadi Iya. yang menarik untuk di-shoot tadi dalam perjalanannya Fasya apa sih? Yang menarik itu sebenarnya keberaniannya buat ngambil fotonya, terus shoot di tempatnya, syutingnya, terus juga butuh effort juga kan, sampai tadi di bis juga ngantuk gara-gara ngambil fotonya kebanyakan. Oh gitu ya. Ini kayaknya harus ini ya bener-bener dalam kondisi mood yang bagus, Iya, harus bagus. terus juga baterainya full ya, memori ada gitu Iya. kayaknya ya. Oke, terima kasih ya Fasya ya. Nanti Iya, kita ngobrol lagi ya. sama-sama. Kemudian kita geser ke Salva. Halo, selamat siang Salva. Boleh kenalkan diri dulu nih ke Sobat Solopos. Halo teman-teman, nama saya Salva. Saya sekolah di SDIT Insan Mulia. Kelas berapa Salva? Mau kelas 5. Mau kelas 5. Tadi ngevlognya tentang apa nih? Tentang kayak review-review gitu. Oke, review ya, ini banyak juga ya. Kalau misalnya kita sekarang tahu ya, vlogger-vlogger entah itu di YouTube ataupun di TikTok nih yang review makanan atau dia habis belanja apa ya, kemudian mau di-review gitu ya. Nah, mungkin salah satu yang jadi perlu kita latihan adalah kita kan harus berani dan pede ya, walaupun diliatin mungkin ya di luar sana ya kayak itu ngapain tuh ngerekam-rekam gitu. Tadi merasakan hal seperti itu atau enjoy aja nih? Enjoy aja. Aja ya. Seru banget nggak hari ini? Seru. Ya. Ada ini nggak? Masih ada ketakutan nggak nih dalam nge-vlog tadi? Enggak sih. Enggak ya. Wah, ini kayaknya calon vlogger ya. Oke, kemudian ada Mas, selamat siang. Oke, boleh kenalkan diri. Ih, suaranya penyiar banget ya Alma nih. Halo teman-teman, nama saya Alma. Saya bersekolah di SDTK. Saya udah lulus sih sebenarnya dari SD. Paling di SMP di Al-Abidin. Oh, oke. Berarti ini sudah mau masuk di SMP ya? Kelas 7. Wah, kelas 7. Ini jadi satu fase baru nanti tentunya. Kayaknya deg-degan gak sih kalau mau dari kan SD itu 6 tahun ya. Kemudian nanti habis itu berpisah sama teman-teman, kemudian akhirnya masuk di fase sekolah yang baru. Rasanya gimana? Ya sedih gitu, bisa harus Adaptasi lagi gitu ya. Kayaknya emang harus dimulai dengan kita pede dulu dan belajar public speaking di sini gitu ya. Tadi gimana nih pengalamannya nih? Ya, tadi awal-awal takut mau
terus belibet banget ngomong. Tapi itu kayaknya ya, karena jadi penyiar pun tuh tetap ada masa-masanya kita belibet, dan itu adalah hal yang manusiawi teman-teman ya. Jadi jangan kemudian kayak kayaknya aku gak mungkin bisa lancar deh, enggak ya. Ketika kita memang rajin berlatih, kemudian kita bisa tahu nih apa yang mau kita omong, itu nanti akan lambat laun tuh akan bisa lancar gitu. Tapi tadi gimana? Akhirnya apakah lancar atau masih belibet juga? Tadi mulai udah beberapa kali take tuh gagal terus mulai akhir-akhir mulai bagus. Mulai Udah bagus, udah bagus terus tuh kan ya. Baru mencoba beberapa kali aja udah kita bisa merasakan perbedaannya ya, atau ada progres di sana ya. Mulai terbiasa. Oke. Kalau dari public speaking sendiri nih gitu kan, ini sudah lulus pasti kan sudah banyak ya kegiatan yang dilakukan ya ketika SD gitu. Ada pengalaman-pengalaman yang seru nggak sih? Public speaking. Aku jarang sih ngomong depan, paling cuman presentasi. Aku juga pernah baca UD pas upacara gitu. Oke, itu juga termasuk loh ya untuk latihan, karena kan kita harus mentalnya diuji berdiri upacara dan membaca undang-undang dasar gitu ya. Dulu awal-awal baca kakiku gemeter. Oh, kakiku gemeter. Mulai ini udah mulai biasa. Mulai biasa. aja. Oke, karena memang sudah berlatih dan sudah beberapa kali gitu ya mencoba ya. Oke, Alma terima kasih ya. Kita ke Via. Halo Via, selamat siang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Via. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Alam Surya Mentari. Oke, gimana pengalamannya hari ini Via? Ini kayaknya nih sangat-sangat proper ya Sobat Solopos, karena terbukti sekarang aja nih mereka on point gitu. Di belakang kameranya nyala ya. Via, gimana tadi pengalamannya hari ini ngikutin Jago Bicara Ahli Ngevlog? Seru banget ya. Tadi belajar apa aja sih, dari mulai lore in, kemudian keliling naik bus gitu. Apakah juga kali pertama naik bus tingkatnya? Iya. Oh, pertama ya. Kedua. Oh, yang kedua. Gimana tadi pengalamannya nih? Udah ngevlog apa aja nih? Ngevlog di Lorin, terus di Balai Kota, sama di Loji Gandrung. Di Loji Gandrung ya. Susah nggak ngevlog nih? Lumayan. Lumayan ya. Tapi tadi gimana? Udah pede? Udah lancar? Belum terlalu lancar. Belum terlalu. Tapi nggak apa-apa ya. Karena memang ada segala sesuatu ada yang pertama kali. Dimana gagal itu nggak apa-apa, dimana yang penting kita tetap belajar gitu ya Via ya. Terima kasih Via. Kemudian ada Kira. Halo Kira, selamat siang. Siang. Gimana Kira hari ini, seru nggak? Seru. Seru. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Kira nih. Halo, nama saya Kira. Saya sekolah di SDIT Insan Mulia Surakarta. Aku kelas 4 naik ke kelas 5. Naik ke kelas 5 ya. Ini liburannya udah kemana aja nih? Apa ini jadi kegiatan pertama liburan? Kayaknya. Kayaknya, oke. Masih lama ya liburnya ya, sampai bulan Juli ya? Ya kan ya? Oke, boleh ceritain nggak tadi nih ngevlognya gimana? Apakah masih ada hambatan-hambatan atau mulai kayak udah tahu nih nanti next? Oh, kayaknya kalau jalan-jalan nih serunya nih kita dokumentasikan nih dengan bikin vlog nih. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi tadi gimana? Susah nggak? Lumayan. Lumayan ya. Tapi udah ini ya, udah berhasil lah ya bikinnya ya. Iya. Oke. Sempet retake juga nggak kayak diulang nih kayaknya kurang bagus nih. Iya. Juga ya, sama ya. Oke. Ada pesan gak sih untuk teman-teman gitu yang mungkin masih kayak malu-malu kalau ngomong di depan kamera, harus kayak gimana sih? Tadi kan sudah belajar ya, gimana nih menurut Kira nih? Pede aja. Pede aja, gitu ya. Simple ya, kayak pede aja ya. Oke, terima kasih ya Kira ya. Oke, ini kan jadi salah satu kegiatan juga dari kami Radio Solopos ya, Sobat Solopos ya. Dan memang kita setiap tahunnya mengadakan untuk bagaimana teman-teman ya ini untuk bisa belajar public speaking, untuk bisa belajar pede berbicara di depan umum gitu ya. Kalau Fasya nih sebelumnya apakah udah punya pengalaman nih untuk berbicara di depan umum? Sebenarnya udah punya pengalaman beberapa kali, nggak beberapa, sering lomba. Oh, lomba. Wah, apa nih lombanya, apa nih, boleh diceritain gak nih? Biasanya tuh saya tuh ikut lomba di antara pidato, setelah itu di antara dongeng biasanya. Wah, ini udah punya modal dulu nih ya. Dan itu memang berarti sudah dilatih sejak apa nih? Kelas berapa nih mulai Sebenarnya kalau punya skill gitu? Kalau skill kayak gitu biasanya tumbuhnya sendiri. Jadi dari dulu tuh memang udah suka ngomong sendiri gitu. Oke, itu ya. Jadi mungkin yang kayak agak ngerasa, ya aku aneh gak sih ngomong sendiri? Enggak ya, karena ini bisa jadi
Jadi kita menemukan kita tuh ternyata tuh bakatnya di mana, kita tuh suka ngomong tuh dalam konteks apa gitu ya Fasya. Wah, ini kayaknya jadi bekal banget ya nanti ya untuk ke jenjang berikutnya untuk bisa punya pengalaman-pengalaman lain ya Fasya ya. Terima kasih ya Fasya ya. Iya, sama-sama. Salva, kalau Salva gimana nih? Ada pengalaman-pengalaman gak nih? Apa kayak kayaknya habis ini aku mau ini deh sering-sering ngomong sendiri deh gitu, atau direkam-rekam sendiri deh? Emang udah sering ngomong-ngomong sendiri di depan kaca. Oh ya bener ya, di depan kaca dulu ya sebelum direkam ya. Gimana biasanya ini gak sih, karena ada ya orang-orang tuh yang kayak pas ngerekam tuh pede gitu ya, tapi pas kita tuh nonton rekaman kita sendiri tuh agak-agak kenapa tadi kayak gini ya ekspresinya ya. Ada perasaan-perasaan kayak gitu gak nih? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Oh gitu ya, kayak kalau misalkan pas lagi pede-pede aja sih oke-oke aja gitu ya. Oke, kalau Alma nih punya pengalaman gak nih seputar public speaking? Apakah sebelumnya ini udah pernah ikut kegiatan sejenis? Pernah sebelum ini ikut Ngabuburit itu. Oh oke. Jadi udah pernah ya sebelumnya Udah pernah. ya. Dan punya pengalaman juga. Kalau dari Via sama Kira sendiri udah pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya ya. Jadi tetap belajar terus ya untuk sama-sama kita. Kalau ngomongin sekarang kan public speaking jadi satu hal yang penting ya untuk kita punya ya teman-teman ya. Apalagi nih jenjang pendidikannya masih cukup panjang ya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Fasya, Salva, Alma, Via dan juga Kira. Semoga habis ini semakin rajin nge-vlog ya. Iya. Belajar siaran kali ini ya. Ikutin Kak Senja ya. 103 Radio Solo Pos. Halo Sobat Solo Pos, selamat siang. Seru banget ya Sobat Solo Pos. Ini saya sejak kuliah nggak sendirian karena sedang siaran bareng bersama dengan Safa, Alma, Via, Ira. seru banget siang hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan kloter berikutnya ya. Masih dalam edisi teman-teman dari peserta Jago Bicara Ahli Ngevlog dari Radio Solo Pos. Selamat siang teman-teman. selamat siang. .3 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, hai, selamat siang. Yang baru saja bergabung ya, masih bersama Senja Kurnia di sini dalam Rehat Siang. Tapi kali ini spesial karena kita menghadirkan teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog ya, yang mana seru banget. Tadi sudah melakukan banyak kegiatan Sobat Solo Pos, dan kali ini sampai di sesi siaran bareng ya. Jadi sudah sampai di Radio Solo Pos. Jadi Sobat Solo Pos yang penasaran bisa langsung simak streaming kami di radio.solopos.com. Nanti bisa klik untuk video streamingnya karena teman-teman akan live streaming dan juga siaran bareng kita di sini ya. Oke, ini kloter berikutnya kita akan absen dulu. Oke, ada Kim. Halo Kim, selamat siang. Kabarnya baik? Baik. Oke, ini ada Kim, ada Firda. Halo Firda, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akila sehat? Sehat. Sehat. Kemudian ada Kalista, selamat siang.
Ada Caca, selamat siang. Siang. Dan juga Asnat, selamat siang juga Asnat. Oke, kita ke Kim dulu nih ya. Kim boleh perkenalkan diri dulu nih ke Sobat Solo Pos. Usia berapa, terus juga sekolahnya dari mana, kelas berapa? Halo, perkenalkan nama aku Kim Garisya Tanuwijaya. Aku sekolahnya di Kidstan Penagrin, kelas SMP kelas 2. Oke, tadi Kim sudah mengikuti banyak kegiatan ya dari pagi ya. Dari di Lore-in dulu meeting pointnya, kemudian keliling kota Solo naik bus tingkat. Apa sih yang bisa di-share gitu pengalamannya? Ini tadi belajar apa aja sih? Belajarnya ya, kita mampir-mampir ke tempat, belajar nge-vlog, public speaking lah, gitu-gitu. Susah nggak? Iya, Susah, oke. Tadi udah nge-vlog apa aja nih? nge-vlog tentang ya di hotel apa namanya? Lore-in? Ya, Lore-in. Mm. Tuh ke aku lupa nama tempat. Pokoknya ke banyak tempat gitu ya. Oke. Kalau mungkin sebelumnya kalau kita nonton vlog tuh kan kayaknya dia pinter banget gitu ngomongnya ya. Ini kalau tadi pas praktek sendiri rasanya gimana? Grogi nggak? Grogi ya. Terus gimana? Apakah sudah menemukan cara untuk menghilangkan rasa groginya? Belum. Oh belum. Masih on the way ya, on progress gitu ya. Oke, terima kasih ya Kim ya. Kita ke Firda. Halo Firda, gimana nih hari ini tadi sudah belajar apa aja sih? Belajar ngevlog. Belajarnya, oh iya sih bener ya. Oke, susah nggak nih tadi kalau dari pengalamannya sudah belajar terus sudah praktek sendiri tadi? Ya lumayan sih. Kalau misalkan ngomong di depan kameranya sendiri ini udah lancar atau kayak masih harus bikin skrip dulu gitu untuk nanti kita baca atau kayak ya udah deh lancar-lancar aja? Ya udah deh lancar-lancar aja. Wah udah jago nih berarti ya. Ya lumayan. Lumayan, oke. Kemudian kalau Akila gimana? Akila mau cerita nggak nih tadi sudah pergi ke mana aja? Kemudian ngevlognya tentang apa? Ngevlognya tentang di playground. Habis itu apa sih kemana aku lupa. Soalnya tadi banyak ya tempatnya ya. Oke, Akila perkenalkan diri dulu mungkin kepada Sobat Solo Pos. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lavanya Akila. Saya sekolah di SD IT Insan Mulia. Saya kelas 4 mau naik kelas 5. Wah, ini udah makin tinggi jenjang sekolahnya nih ya. Kira-kira nih kalau di sekolah nih banyak gak sih kayak wah ini yang harus bisa public speaking yang pintar gitu. Entah itu lagi presentase atau mungkin lagi ada tugas-tugas yang memang harus ngomong di depan kelas. Gitu nggak? Iya. Iya ya. Kalau misalkan ada di tugas-tugas kayak gitu nih kayak masih suka keringet dingin gitu ya atau kayak aduh deg-degan banget nih atau kayak udah nggak apa-apa dia udah kenalinnya sama teman-temannya jadi udah bisa lancar nih ngomongnya. Deg-degan. Oh deg-degan ya. Biasanya kalau udah deg-degan gimana nih? Apakah bisa tenang terus nanti jadi lancar tugasnya atau kayak gimana? Jadi lancar. Jadi lancar ya karena udah latihan juga ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Firda ya. Ada Akila ya, Akila dan Firda. Kemudian ada Kalista. Halo Kalista, selamat siang. Wah ini ada beda range usia sepertinya ini sudah remaja-remaja ya Sobat Solo Pos. Boleh perkenalkan diri dulu Kalista? Halo semuanya, aku Kalista, aku dari SMA Laser Cipabudi. Oke, ini kalau jenjang SMA pasti kan udah banyak banget yang memang mau nggak mau, suka nggak suka nih harus bisa public speaking. Betul. Gitu ya. Kenapa akhirnya tertarik untuk ikut acara ini gitu? Apakah kayak wah inilah saatnya harus belajar gitu? Aku emang udah sering ngevlog ya, aku juga punya YouTube. Oke. Dan aku ikut acara ini buat ngasah keterampilannya lagi, public speakingnya lagi gitu. Wah ini udah sejak berapa lama nih berarti merintis atau mengupload mulai ngonten-ngonten gitu? Sejak habis COVID. Habis COVID, kayak ini mah era-era itu tuh banyak ya akhirnya jadi beralih ke dunia digital gitu ya. So far nih ada kesulitan nggak nih dalam nge-vlog tuh kayak gimana? Enggak sih, aku sangat enjoy mengupload keseharian dan kegiatan aku kalau lagi main gitu, kalau lagi holiday. Apakah juga udah sampai di tahap yang kayak ngedit udah bisa nih, ngupload tuh udah bisa atau masih butuh tim gimana nih? Udah bisa, udah bisa ya? Semuanya sendiri. Oh wow, wah ini kayaknya habis ini kita kerja di mentor kayaknya ya Kalista ya. Terima kasih Kalista ya sudah sharing ya. Kemudian ada Caca, halo Caca, boleh perkenalkan diri dulu. Halo
Halo semua, perkenalkan nama aku Caca. Aku dari MTS 1 Surakarta. Aku kelas 7 mau kelas 8. Oke. Nah ini tadi sudah belajar ngevlog, belajar public speaking juga. Ini menurut Caca nih kalau dari public speaking dan juga ngevlog tuh yang paling susah dan memang harus berlatih, harus belajar tuh dari segi apanya sih? Dua-duanya sih pasti susah. Kalau belum mencoba itu pasti susah. Tapi kalau tetap latihan terus dari dan pasti niatnya harus ada. Gitu. Oh niat dulu deh, bener ya. Yang pertama niat ya. Iya. Terus. Kalau nggak ada niat tuh pasti nggak rasanya latihan itu tuh beban gitu loh. Yang penting niat aja dulu sih. Oh niat aja dulu ya. Kalau tadi nih sudah mendapat hal-hal menarik apa yang akhirnya kayak wah ini bagus nih kalau ngevlog di sini nih? Pasti kalau dari hal yang bagus tuh pasti dari materinya ya Kak. Terus pengarahannya juga bagus. Oke. Dan kayak bisalah nyesuaiin dengan pemahaman kita. Oh gitu, bener ya. Jadi sebelum kita tuh pengennya orang itu nonton video kita tuh udah tahu sendiri dulu kita mau ngomong apa gitu ya. Oke, terima kasih Caca ya. Terima kasih. Kemudian satu lagi ada Asnat. Halo, selamat siang Asnat. Halo. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih kepada Sobat Solopos. Aku namanya Asnat Fauzaya. Aku dari SD Nuridaya. Oke. Kelas 6 mau ke kelas 7. Oke, ini sudah lulus dan masuk di jenjang SMP gitu ya. Deg-degan gak nih mau masuk di SMP nih? Kan udah lebih lebih pelajarannya lebih susah, kemudian jenjangnya juga lebih berbeda, gimana? Aku nggak kelihatan ya dari atas ya. Ya lumayan deg-degan tapi udah punya teman aja. Oh sudah punya teman, oke. Tadi nih udah banyak belajar gitu. Menurut Asnati apa nih hal yang dipelajari gitu dari tadi dan akhirnya nanti kayak bisa praktek nih? Seru banget soalnya nih hari ini. Ya tadi udah belajar vlog juga sama jam bicara juga. Ada kesulitan gak sih kalau misalkan dari ngomong di depan umum sendiri gitu? Ya menurutku Lumayan susah ya. Apalagi kalau misalkan kita ngerasa kayak kita introvert gitu ya Asnat ya. Oke Asnat, makasih ya. Oke, kita ke Kalista lagi nih karena emang sudah beberapa kali gitu ya. Menurut Kalista nih kalau misalkan pemula gitu ya, kalau sekarang kan kita ngomongin vlogger ini kan gak hanya remaja atau dewasa ya, bahkan anak-anak tuh juga udah banyak yang mulai tertarik, kemudian juga mungkin udah belajar, wah ini nih nanti supaya nanti nextnya tuh dari akunnya tuh berkembang ya. Kemudian harapannya kan ada endorse atau AdSense di situ ya. Kalau Kalista sendiri gimana nih? Dari dulu memulai akhirnya sekarang masih terus suka ngevlog tuh kayak gimana? Aku sebenarnya buat vlog itu kan buat diri aku sendiri doang awalnya biar kayak bisa ditonton di masa depan gitu. Emang awalnya tuh malu banget ya ngambil video di tempat umum tuh kayak malu banget. Tapi lama-kelamaan tuh udah biasa kayak lagian juga kita ketemu lagi sama orang iya. gitu Ini harusnya gitu ya mindsetnya ya. Terus ya udah sampai sekarang aku masih ngevlog gitu buat nyimpan memoris. Bener sih ya, karena kalau misalkan disimpan di memori aja jadi penuh ya. Dan mungkin nanti ada chance untuk hilang atau yang lain sebagainya. Kalau di-upload kan udah lebih aman gitu ya. Untuk memori ya sekalian gitu ya Kalista ya. Oke, Kim ada yang mau ceritain gak nih Kim nih? Habis ini kira-kira mau ngevlog di mana kalau lagi jalan-jalan mungkin? Oh enggak, kayak ini ya masih nanti gitu ya. Malu ya bagaimana nih? Malu? Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada Kim, ada Firda, Kila, Kalista, Caca dan juga Asnat nih. Terima kasih sudah ikutan di Jago Bicara Ahli Ngevlog kali ini. Teman-teman selamat siang.
103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, menit ke-16 lewat dari pukul 14 ya. Masih dalam keseruan, kita akan ngobrol bersama dengan teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog dari Radio Solo Pos yang hari ini. Halo, selamat siang. Ini sudah kloter keempat Sobat Solo Pos ya. Jadi masih ada 2 kloter lagi ya, menyemarakkan suasana di studio Radio Solo Pos yang hari ini. Kita akan sapa dulu nih, ada Bernard. Halo Bernard, selamat siang. Halo. Perkenalkan diri boleh ke Sobat Solo Pos nih, nama, usia, kemudian sekolah di mana. Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bernard. Usia saya 7 tahun, mau ke 8. Sekolahku di Bina Widya. Oke, wah ini langsung praktek ya Bernard ya. Tadi gimana nih Bernard, sudah belajar apa aja nih dari pagi nih? Sudah ngevlog apa aja nih? Ngevlog tentang hobi. Tadi hobinya apa nih yang di vlog nih? Tadi hobinya itu yang di vlog itu hobi ngelukis, sepeda, sama main drum. Wah, hobinya banyak juga ya. Tapi itu masih ada, tetapi aku nggak mau ngevlognya nggak terlalu banyak ya? biar Terlalu lama banyak. gitu, nggak mau. Masih Wah, banyak. Hobinya banyak banget dan sekarang kayaknya mau nambah hobi jadi hobi ngevlog nih ya. Susah nggak sih Bernard nih untuk ngevlog nih, karena kan banyak nih yang masih malu-malu gitu ya, masih bingung nih mau ngevlog apa ya. Tapi di sini Bernard ini udah bisa cerita, wah banyak banget, bahkan kayak itu dulu deh yang lain karena kebanyakan gitu ya. Tadi susah nggak? Kegampangan. Oh kegampangan, wow. Kasih tepuk tangan dong teman-teman ya. Ini udah biasa ngevlog atau gimana nih Bernard? Ya, karena aku juga di rumah itu ngomong terus, sampai di mobil ngomong terus. Oh gitu ya, jadi ini ya langsung kayak kalau suka ngomong nih kayaknya harus disalurkan ke hal-hal yang positif dengan belajar ngevlog gitu ya. Jadi kegampangan. Oh kegampangan, ya ampun, keren banget loh ya Bernard ya. Kalau misalkan di sekolah gitu ya, kalau misalnya ketemu sama yang orang-orang yang kurang pede gitu ya, kayak malu ngomong di depan umum, mau ngomong tuh kayak susah banget nih, ada yang mau disampaikan gak sih? Kayak pede aja, harus berani dong. Ya. Gimana? Ya, biasanya aku cuman ngevlog biasa gitu tetapi jadinya jagoan. Wah, udah pernah ngevlog sebelumnya berarti ya? Belum ya, baru belajar. Baru pertama. Di sini baru pertama. Habis ini kira-kira mau ngevlog yang lain gak nih? Seru banget nih. Mau ngevlognya banyak banget sih. Banyak banget Mas ya. Wah, habis ini kayaknya langsung ya kalau kemana-mana, selain suka ngomong di mobil, ngomong lagi jalan-jalan ngomong nih, ngomongnya sampai di depan kamera gitu ya. Iya. Ini nggak lancar-lancar aja atau kayak masih bingung mau ngomong apa gitu? Ya, tadi salah-salah terus langsung tak berhentiin. Habis itu aku langsung ulangin omonganku jadi bener terus sampai lama banget gitu. Oke, wah udah jago banget ya. Kayaknya habis ini langsung OTW jadi vlogger nih ya Bernard ya. Belum. Oh belum nggak ya. Mau. Oh nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Kan udah jago banget nih. Aku jadinya jadinya itu aku juga jago banget sama ngefoto gitu loh. Jadi mau jadi fotografer. Oh gitu ya, bantuin vloggernya gitu ya untuk ikut ngerekamin, ikut ngemoto-moto gitu ya. Aku mau jadi fotografer yang bisa kemana-mana semuanya, sampai ke pos Solo Pos gitu juga bisa. Oh gitu, oke. Wah ini ya menarik ya, karena ada juga fotografer cilik gitu ya yang nanti mungkin bisa Bernard ikuti gitu ya kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Oke, terima kasih banyak Bernard ya, keren banget nih sudah berani sharing siang hari ini ya. Kemudian ada Prita boleh kenalkan diri dulu kepada Sobat Solo Pos. Halo semuanya, nama aku Prita. Aku umur 12 tahun, aku sekolah di Al-Azhar. Oke, ini dengan satu kegiatan dari pagi tadi nih, kira-kira nih udah belajar apa aja sih Prita? Banyak banget sih Kak. Mulai dari apa nih? Speaking, terus kayak supaya
Supaya berani gitu ya. Masih suka bingung gak nih mau ngomong apa ya? Kayak tadi waktu latihan nih lancar-lancar aja, pas direkam kenapa jadi nervous gitu? Pernah ngalami hal segitu nggak? Iya, jujur iya. Tapi tadi gimana? Apakah sudah mulai kayak oh oke nggak apa-apa nih pede ngomong di depan umum atau gimana nih? Masih kayak agak nervous gitu. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Yang penting nanti mencoba terus. Mungkin kita nanti bisa lihat hasil dari vlog hari ini teman-teman ya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu ya untuk nextnya gitu ya. Oke, kemudian ada Alessia. Halo Alessia, selamat siang. Halo, Oke. Boleh perkenalkan iya? aku Alessia, umur 12 ke 13, sekolah di SDIT Nurhidayah. Oke, tadi udah belajar public speaking dan juga ngevlog gitu ya. Ini kan pasti kalau di sekolah juga udah mulai banyak kegiatan yang memang butuh kita bisa public speaking gitu ya. Sejauh ini seperti apa nih? Apakah masih ada kerasa susah atau hambatan-hambatan atau kayak sebenarnya bisa sih, cuman kadang-kadang kok suka nervous ya? Sebenarnya bisa ya, cuman karena memang aku ngomongnya ya suka belibet jadi kayak gimana gitu. Oh gitu ya. Kadang-kadang suka belibet padahal sebenarnya udah tahu mau ngomong apa gitu ya. Biasanya cara-cara untuk misalkan mengatasi hal-hal itu nih Alessia melakukan apa nih? Latihan ya. Mungkin bikin tulisan dulu ya nanti tuh mau ngomong apa aja gitu-gitu ya. Oke, terima kasih ya Alessia ya. Kemudian Ainun, halo selamat siang. Gimana Ainun pengalaman hari ini? Boleh perkenalkan dulu ke Sobat Solopos. Hai, nama aku Ainun. Aku umur 12 tahun. Aku sekolah di Min 4 Boyolali. Oke, wah dari Boyolali ke sini hari ini sudah belajar public speaking dan juga ngevlog dan juga keliling kota Solo nih. Pengalamannya kayak gimana sih Ainun? Boleh cerita nggak nih? Seru sih, soalnya kan juga jadi nambah teman, terus nambah pengetahuan tentang gimana sih caranya biar nggak gugup kalau ngomong di depan kamera sama kalau nanti misalnya ngomong di depan orang gitu. Tapi sejauh ini udah pede ya kayaknya ya kalau dilihat ya. Gimana nih? Apakah masih ada hambatan-hambatan yang ini harus latihan terus nih supaya lebih baik lagi atau kayak wah ini tinggal ngelancarin aja nih kayaknya? Sebenarnya aku kadang-kadang masih suka malu-malu gitu kalau ngevlog, kalau lomba gitu. Jadi kayak mungkin harus belajar lagi sih. Belajar lagi. Sejauh ini berarti udah pernah ikut lomba-lomba public speaking sebelumnya? Udah. Wah, apa aja nih pengalamannya nih? Ya baru pidato doang sih. Malah kan baru mau naik kelas 6. Kan masih ada SMP, masih ada SMA. Oh iya, mungkin betul. nanti bakalan lain-lain gitu ya. Wah, pidato loh ya. Ini kan jadi salah satu public speaking yang nggak semua public speaker tuh bisa gitu ya. Ada kesulitan kan deh? Atau kayak dari awal tuh kayak wah ini kayaknya ada skill di sana nih untuk tekun di pidato gitu. Sebenarnya awalnya bisa dipilih ikut pidato itu gara-gara kata guru aku public speakingnya lumayan bagus. Oke. Jadi diikutin. Oh, awalnya dari situ ya, udah ada penyaringan dari guru, akhirnya terpilih dan sekarang punya pengalaman gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ainun ya. Kemudian ada Syakila, halo Syakila selamat siang. Hai. Halo, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Syakila, aku umur 8 tahun, mau naik 9 tahun. Oke. Aku sekolah di SDI Al-Badin Surakarta. Baik, oke. Nah ini Syakila tadi sudah belajar apa aja sih? Ngevlog ya, susah nggak sih ngevlog Akila? Suka ini nggak tremor gitu nggak nih? Wah tiba-tiba nih gambarnya ternyata nggak stabil ya ketika direkam atau gimana kesulitannya? Susah ya. Tapi tadi gimana nih? Udah merasakan kayak suka ngevlog atau masih kayak wah ini kok gugup banget suka ya kalau ngevlog. Suka ngevlog ya. Tadi apa aja nih yang direkam yang menarik menurut Syakila apa aja nih? Di playground. Terus apa banyak ya. Habis ini kayaknya dibantu ngedit biar jadi vlognya gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman di batch ini ada Bernard, ada Prita, Alessia, Ainun dan juga Syakila. Semoga ilmunya bermanfaat ya dan bisa menjadi satu kegiatan positif di liburan kali ini tentunya. Selamat siang. Oke, Sobat Solopos nanti masih bersama dengan 2 batch lagi ya untuk teman-teman dari peserta Jago Bicara Ahli Ngevlog kali ini. Sobat Solopos tetap di 103 Radio Solopos. Bisa juga menyimak kami melalui streaming di radio.solopos.com.
103 Radio Solo Post Beyond Information. Hai Sobat Solo Post, selamat siang menjelang sore ya. Sekarang sudah jam 2:30 sore Sobat Solo Post, dimana masih di Rehat Siang bersama Senja Kurnia. Dan kita ada di ini batch yang kelima ya, untuk teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog Sobat Solo Post, yang hari ini diselenggarakan sudah sejak pagi tadi. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan dan sekarang ada di step ya, atau di tahap sudah sampai di Radio Solo Post untuk siaran bareng. Kita akan sapa dulu ya. Halo semuanya, selamat siang. Halo. Halo. Wah, ini teman-teman yang akan kita ajak ngobrol siang hari ini menuju sore Sobat Solo Post ya. Kita akan sapa dulu. Yang pertama ada Jabar. Halo Jabar, selamat siang. Oh ya, selamat siang. Boleh kenalan dulu nih ke Sobat Solo Post nih, dari sekolah mana? Oh ya, ini nama saya Jabar dari SMP PBS Surakarta. Ini kelas 1, tapi ini liburan buat naik kelas 2. Naik kelas 2, berarti kalau kayak gitu udah resmi naik kelas 2 berarti ya? Iya, udah kelas 2. Oke, Jabar hari ini tadi sudah ngikut dari pagi ya, udah belajar public speaking, kemudian ngevlog juga, sekalian keliling kota Solo juga. Pengalaman-pengalaman apa nih yang sudah didapat nih? Ya tadi apa namanya, yang di Lorin Hotel, terus yang ngevlog, ini masih ngedit video, ya apa namanya, dapat ilmu tambahan tentang public speaking sama ngevlog. Oke. Wah, ini udah belajar ngedit juga berarti ya. Itu otodidak atau ada yang ngajarin nih Jabar nih? Otodidak ya. Sebelumnya apakah emang udah suka gitu ngonten-ngonten dan akhirnya jadi pengen belajar lebih lanjut lagi? Ya, biasanya ngedit video gitu. Lebih susah nggak sih ngedit video yang nggak ada kitanya, atau kayak lebih menarik ada kita on kamera gitu? Ya tergantung. Kalau editingnya bagus ya sama aja. Oke, pede-pede aja ya? Ya pede-pede aja. Pede-pede aja. Oke, Jabar, terima kasih. Ada Afia. Halo Afia, selamat Hai, siang. Kak. Boleh perkenalkan diri dulu nih kepada Sobat Solo Post. Nama saya Afia, saya umurnya 15 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah keterima di SMAN 4 Surakarta. Wah, gak jauh dari sini dong ya sekolahannya ya. Iya. By the way, saya juga lulusan SMA 4. Ada ini ternyata ya, ini calon ada tingkat ya. Oke, gimana nih tadi pengalamannya? Sudah belajar public speaking, kemudian juga udah belajar ngevlog nih. Masih ada kesulitan-kesulitan atau kayak jadi tahu caranya nih ketika ada kesulitan harus melakukan apa nih, gimana Afia nih? Ya, alhamdulillah sih kegiatan hari ini seru aja ya. Dan nggak terlalu susah, mungkin karena dulu waktu SD saya pernah ngevlog juga, cuma pas SMP itu sempat berhenti untuk fokus belajar gitulah ya. Ini sekarang mau coba lagi. Oke. Apakah ada rencana gitu nanti ketika masuk SMA lebih rajin lagi ngevlognya atau gimana? Waduh, kurang tahu ya. Tapi tadi ini gak, kesulitannya apa sih? Apakah kayak memastikan kita mau ngomong apanya, atau kayak menentukan di tempat mana kita nge-take videonya? Mungkin lebih ke angle kamera sama ngedit videonya gitu sih. Soalnya emang tangan saya itu kadang goyang-goyang gitu. Sama yang kalau ngedit video itu nggak bisa cepet, apalagi nanti kan harus restoran video kan, vlog, jadi buru-buru sebelum nanti keluar. Tapi sudah bisa ngedit sendiri ya? Ya sudah, lumayan. Oke, ini belajar sendiri juga kayak Jabar atau ada yang ngajarin juga? Ya belajar sendiri dan kadang lihat tutorial YouTube juga. Oh iya, sekarang bisa banyak sumber-sumber belajar juga ya. Oke Devia, terima kasih ya. Kemudian ada Raina. Halo Raina, selamat siang. Selamat siang Kak. Wah, ini udah sore, udah ini banget ya, udah vlogger banget ya. Gimana Raina tadi pengalamannya dari pagi sampai sore hari ini ya, ngevlog seharian? Iya, menurut saya lumayan asik karena ini pertama kali saya ikut ngevlog dan bisa ngedit video sendiri. Jadi saya masih belajar begitu. Oke, tapi ini gak sih kayak ada yang masih harus diperbaiki lagi, atau kayak wah ini habis ini nih tinggal gampang apa lebih sering-sering latihan, atau ada kesulitan dari public speaking sendiri, gimana nih? Menurut saya masih perlu banyak diperbaiki karena kadang tuh kalau saya ngomong tuh belibet, jadi harusnya ngomong gini jadinya kayak gitu. Dan ya saya tuh masih kadang tuh kalau megang tuh tremor, jadi takut HP-nya jatuh gitu Kak. Oke. Karena memang ini ya, kayak kalau misalkan kita mau belajar jadi vlogger ya, atau sekarang konten-konten gitu, emang
PD-nya tuh harus kayak di semua tempat ya. Kalau kita lihat tuh kayak semua orang-orang, apalagi tiktokers mungkin yang sekarang ya, kita suka lihat video-video pendeknya gitu ya, itu kan kayak mau rame mau lagi dimanapun, walaupun juga memang harus tetap mengutamakan keselamatan kita gitu ya, keamanan kita sendiri, tetapi ya harus tetap pede dan punya ide gitu ya untuk ngambil apa gitu ya, atau ada hal objek-objek yang menarik gitu. Kalau tadi nih sepanjang perjalanan nih, kira-kira yang menarik untuk Reina ambil videonya nih pas di mana sih? Waktu itu waktu lihat kereta uap yang di tengah jalan tuh, itu menurut saya yang paling menarik itu, karena saya belum pernah lihat, padahal saya selalu lihat relnya gitu. Saya nunggu keretanya mana nih, terus kelihatan asyik gitu lihat kereta yang rasanya kuno. Oh tadi malah ini ya, ada kesempatan sekalian pas jadwalnya lewat gitu ya. Iya. Akhirnya ambil gambar sekalian. Oke. Terima kasih ya Reina ya. Terima kasih Kak. Oke, kemudian ada Zahwa. Halo Zahwa, selamat siang. Halo Kak, Boleh perkenalkan dulu nih Zahwa nih, kelas berapa, usia berapa? perkenalkan nama saya Zawa. Usia saya 9 tahun. Saya sekolah di SDIT Salman Al Farisi, Yogyakarta. Wah, ini dari Jogja? Oh, oke. Ini Zahwa nih udah pede untuk ngomong nih. Apakah sebelumnya nih emang suka ngobrol, entah itu di depan teman-teman atau di depan kelas, atau masih pemalu nih sebenarnya nih? Kadang sih suka ngomong-ngomong sendiri. Oh gitu ya, itu kayak jadi modal yang baik ya untuk nanti bisa punya percaya diri gitu ya. Tadi ngevlognya susah nggak sih Zahwa? Ya lumayan. Lumayan, susahnya di apanya sih? Kadang tuh ngomongnya itu loh, ngomongnya nggak teratur. Terus apa lagi nih? Itunya kayaknya ya yang harus kita catat dulu mau ngomong apa gitu ya. Tapi tadi udah belajar banyak ya. Wah, habis ini kayaknya jadi lebih rajin lagi untuk ngevlognya Zahwa ya. Oke, agak ini ragu ya. Tapi nanti pasti udah punya bekal, udah tahu nih mau gimana biar ngomongnya lancar ya, dan ngevlognya. Tadi ngevlog apa sih? Tentang main gitu. Habis ini mau ngedit juga ya kayaknya. Kalau ini dibantu ya kayaknya yang ngeditnya ya, masih belajar juga ya. Oke, terima kasih ya Zahwa ya. Kemudian ada Syazah. Halo, selamat siang. Bergantian dulu. Siang Kak Senja. Halo, gimana Zahwa hari ini kabarnya? Zahwa, Syazah ya? Baik. Baik ya, tadi udah belajar apa nih Syazah nih? Banyak nge-vlog, public speaking, terus kita juga jalan-jalan. Jadi ini gak sih nambah insight ataupun kayak baru tahu nih, oh ternyata harusnya seperti ini ya gitu, apa sebelumnya sudah punya pengalaman untuk ngevlog atau ngerekam sendiri gitu? Belum, baru ini. Baru ini ya? Gimana, ada kesulitan atau enggak? Enggak sih. Kayak prefer susah ngeditnya aja. Susah ngeditnya aja, tapi kalau misalkan ngomong di depan kamera gitu tuh udah pede atau masih gimana nih? Ya biasa aja sih. Biasa aja ya? Kan depan kamera doang. Oh, depan kamera dong. Wah, udah pede nih, habis ini langsung lebih lancar lagi ya. Oke. Mungkin ada rencana gitu habis ini mau lebih rajin atau kayak lebih peka lagi. Oh, kayaknya di mana-mana harus lebih sering ngevlog nih atau gimana nih? Belum sih. Belum ya. Lihat-lihat dulu lah ya nanti kan gimana ya. Berarti ini udah pede ya untuk ngomong walaupun ada orang-orang di sekitarnya gitu ya. Lumayan. Wah, sudah langsung berprogres ya Sobat Solopos ya. Oke, kita ke Jabar lagi ya. Jabar, kira-kira hal-hal apa pembelajaran seperti ini tuh ini gak sih menunjang tugas-tugas di sekolah gak sih? Karena kan pasti banyak ya yang mengharuskan kita tuh untuk bisa public speaking ya. Ya kayak apa namanya, buat yang ada kelas besok saya jadi MC buat MPLS-nya. Wow. Wah, udah pernah pengalaman sebelumnya? Iya, sering. Oh, sering ya. Gimana? Ini ya masih deg-degan atau kayak udah kecil Udah pengalaman ya? Udah lumayan terbiasa kan. Dari SD itu biasanya apa? Tausiah kecil-kecil gitu. Buat acara, terus sekarang jadi OSIS sebagai media ngedit sama jadi ya voice over gitu. Wah, ini udah lebih lengkap lagi skillnya yang nanti bisa dikembangkan tentunya Jabar ya. Ya, insyaallah. Oke, Afia dan Raina nih mungkin kalau di sekolah gimana sih? Apakah juga udah banyak gitu kegiatan-kegiatan yang kita ngobrol di depan teman-teman gitu? Siapa dulu ini? Oke, Afia dulu mungkin ya. Oh ya, kalau saya sih alhamdulillah sudah banyak. Soalnya dari SD saya emang kata mama saya juga suka tampil-tampil. Udah pede lah ya. Soalnya pernah ikut itu
klub drama gitu, drama Inggris. Juga waktu SD sama tengah-tengah SMP itu sering ikut lomba juga. Kalau enggak storytelling, pencapaian terakhir itu dapat juara pidato gitu. Juara 3 pidato. Ini jadi modal juga ya, karena tadi udah seneng tampil. Kalau misalkan mungkin ada yang kok seneng banget tampil nih, ini narsis banget ya, itu pede aja ya. Pokoknya itu adalah skill yang kita punya ya, jangan hiraukan ya hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan gitu ya. Kalau Raina sendiri nih di sekolah nih, ini ya, apakah juga terus apa ya, udah pede aja gitu, atau kayak masih kadang-kadang deg-degan nih kalau harus ngomong di depan umum nih? Kalau saya sih kadang-kadang masih deg-degan, meskipun dulu waktu SMP hampir setiap minggu disuruh presentasi kan. Terus kalau untuk pentingnya itu menurut saya tuh penting banget, soalnya saya juga mau ikut beberapa lomba-lomba lagi. Dulu waktu SD sering aktif, SMP agak berkurang karena jarang ada lomba-lomba gitu yang ditawarin. Oke, jadi ini masih cari-cari challenge-challenge gitu ya untuk bisa menambah pengalaman gitu ya. Oke, Zahwa, halo. Ini kalau di sekolah nih, tadi kan suka udah berani nih ya ngomong sendiri, ngomong di depan teman-teman. Masih suka takut nggak sih kalau ngomong di depan kelas gitu? Masih beberapa kali tuh takut, soalnya itulah malu di depan tampil. Kadang kata-katanya tuh apa nggak sesuai ya. Oh gitu ya. Disampaikan. Oh gitu, kadang-kadang ini ya kayak wah mau ngomong apa ya tadi ya, akhirnya nggak sesuai sama yang direncanakan gitu ya. Tapi udah pede ya, udah pede. Oke deh. Syaza nih kalau di sekolah sendiri nih ada hal-hal yang kayak masih harus ditingkatkan gitu nggak sih terkait dengan public speaking gitu? Banyak. Seperti apa aja nih misalnya? Kalau di sekolah aku kan itu program sistem belajarnya kan presentasi ya. Kita tuh nggak nulis-nulis, jadi kita ngetik gitu. Terus kalau misalnya ujian juga lebih pentingin public speaking. Jadi kita buat PPT, habis itu nanti kita presentasi depan kelas kayak gitu. Oke, jadi memang ini public speaking jadi satu elemen penting ya kayaknya ya untuk bisa proses dalam belajar mengajar di sekolah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, ada Jabar, Rafia, Raina, Zahwa dan juga Syaza yang sudah ikutan hari ini ya di Jago Bicara Ahli Ngevlog tentunya. Terima kasih banyak, selamat sore semuanya. Terima kasih Kak. Makasih. Oke, Sobat Solopos, nanti masih lanjut lagi ya, ada di satu batch terakhir nih, masih dalam rehat siang juga Sobat Solopos, masih kami putarkan lagu-lagu untuk menemani siang menuju sorenya Sobat Solopos di weekend ini tentunya ya, masih di 103 Radio Solopos, dan bisa gabung melalui WhatsApp di 081226 103 103. Tiga Radio Solopos Beyond Information. Hai Sobat Solopos, sampai di sesi akhir dan kita masih ada ngobrol tentunya bersama dengan teman-teman peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog ya. Hari ini yang sudah berlangsung dari pagi tadi Sobat Solopos, kita akan sapa dulu. Halo Ayas, selamat sore. Sore Kak Senja. Gimana kabarnya Ayas hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih Ayas, dari sekolah mana, usianya berapa? Dari sekolah SMPI Alabidin.
Sekarang duduk di kelas 1 SMP, mau naik ke kelas 2. Mau naik ke kelas Iya. 2. Oke. Ini apakah sebelumnya udah pernah ikut-ikut kegiatan serupa nih seputar public speaking, apa ini baru pertama kali nih? Udah beberapa kali. Udah beberapa Iya. kali ya. Emang butuh untuk mengupgrade skill gitu ya. Sejauh ini seperti apa nih? Apakah sudah merasa wah ini pede nih atau masih ada hal-hal yang perlu dilatih lagi nih Ayash? Kayaknya perlu ada yang dilatih lagi, seperti mungkin masih agak gugup ya kalau ada banyak orang di depan. Kan tadi juga sudah dikasih trik gimana agar tidak gugup, seperti berbicara di depan kaca, perbanyak berlatih seperti itu Kak. Oke. Tapi ini udah banyak pengalaman tentang public speaking di sekolah atau gimana nih? Iya, kebetulan Biasanya aku apa nih? OSIS ya. Dan divisiku itu memang sengaja dipekerjakan untuk meng-MC biasanya. Oke, berarti udah punya pengalaman MC nih Iya. ya? Oh, ini jadi Setiap satu ada event bekal ya? gitu sering MC. Sudah punya modal untuk nanti bisa lebih pede lagi ya. Apalagi Betul, nih kayaknya kalau sekolah makin tinggi otomatis banyak yang memang kita harus bisa berani ngobrol ngomong di depan banyak orang gitu ya. Iya Kak. Oke. Ayes terima kasih. Ada Mikaela. Halo Mikaela, selamat sore. Halo Kak Senja. Wah, cantik sekali suaranya nih Mikaela. Gimana hari ini pengalamannya seperti apa? Seru Kak. Tadi udah ngevlog apa aja sih? Ngevlog di playground, swimming pool, mainan pasir kayak gitu. Oke, tadi ada kesulitan nggak nih ketika ngevlog nih atau kayak lancar-lancar aja, seru-seru aja gitu? Ada tapi juga seru. Bisa ya berarti mengatasi kesulitan itu ya? Bisa. Oke, kalau ngomong di depan kamera sendiri nih, apakah biasanya udah suka ngomong di depan kamera atau baru ini jadinya masih agak susah gimana sih? Udah lumayan sering sih Kak. Oh gitu Tapi ya, ini nggak udah di lancar kamera. ya? Oh nggak di kamera, biasanya apa nih? Di depan kaca atau di MC kayak gitu Kak. Oke, sudah pernah MC juga ya? Udah pas upacara. Oh pas upacara, wah jago banget ya kayaknya ya, sesuai sama judulnya ya, jago bicara ya. Oke, terus tadi belajar apa aja yang didapati gitu dari Belajar hari ini? ngedit, habis itu ngomongnya juga gitu. Jadi semakin lancar lagi ya nanti ke depannya gitu ya. Iya. Oke deh, kemudian ada Zian. Halo Zian, selamat sore. Halo Kak Senja. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Zian nih kepada Sobat Solo Pos nih. Boleh. Saya umurnya 8 tahun, mau 9 tahun nih. Terus saya di sekolah di SDN 1 Kemiri. Terus saya mau naik ke kelas 3. Oke, Zian tadi udah belajar apa aja, susah nggak sih Zian ngevlog tuh? Baru aja pertama kali jadi agak susah-susah dikit. Agak susah-susah dikit ya, tapi langsung bisa kayaknya tadi ya. Oke, ada ulang-ulang gitu nggak ketika ngerekam kita ngomong di depan kamera nih? Kadang-kadang tadi berhenti. Biasanya kenapa tuh? Lupa mau ngomong apa atau gimana nih? Kadang-kadang lupa mau ngomong gitu loh. Ngeblank gitu ya. Oke, tapi habis ini nih apakah jadi lebih pede untuk bisa ngevlog lagi atau gimana nih? Nanti kalau tak coba-coba ulang-ulang nanti. Diulang-ulang ya, biar lebih lancar lagi dan kebiasa gitu ya Zian ya. Oke deh, ada Alda. Selamat sore Alda. Sore juga Kak. Oke, gimana nih Alda nih tadi nih, udah belajar apa aja sih dari pagi? Belajar public speaking, buat percaya diri, terus sama apa ya? Ngevlog gitu ya? Sama ngevlog gitu. Oke. Ada kesulitan atau kayak udah mulai lancar nggak sih ini untuk public speaking ataupun ngevlog? Belum ya? Kayak masih harus belajar lagi gitu ya? Karena memang itu jadi satu skill yang apalagi kalau misalkan kita merasa kayak kita kurang pede atau kita tuh bingung mau ngomong apa, nih perlu mental yang kuat gitu ya? Perlu mental yang Menurut kamu nih apa nih yang perlu ditingkatkan lagi nih? Percaya diri, terus percaya diri, sama percaya diri, latihan gitu ya? Ya latihan. Atau mau ditulis dulu apa yang mau kita obrolin gitu ya? Oke. Tadi gimana ngevlognya, ngambil objek apa nih? Objek apa ya? Patung kan sama ya foto-foto gitu ya. Oke.
Oh iya, nggak apa-apa. Nggak sama-sama belajar di sini ya. Jadi kita masih sama-sama belajar. Oke deh. Oke, kemudian kita ke Ayas lagi nih ya, Ayas ya. Ya, Kak. Waktu kan karena otomatis kan sekarang sudah lebih percaya diri karena sudah lebih sering gitu ya. Ketika awal-awal gitu, kan nggak mungkin ya tiba-tiba ditunjuk jadi MC ya. Pasti kan terlihat dulu bahwa kita tuh memang mampu untuk mengemban tugas tersebut ya. Sempat ada di masa-masa nervous atau kayak takut salah gitu nggak sih? Ya pasti Kak. Dan aku untuk biar tidak nervous gitu, biasanya disiapkan teksnya terlebih dahulu ataupun nyali ya biasanya. Oh gitu ya. Jadi udah lebih prepare lagi gitu ya. Kira-kira nanti kalau misalkan sampai ada yang lupa nih sudah bawa catatan gitu ya. Betul. Oke. Kalau Mikaela sendiri nih, pengalaman MC-nya biasanya nih ada yang pernah deg-degan gak sih waktu di awal-awal gitu? Ada. Cara mengatasinya gimana nih? Kalau aku baca ulang-ulang di rumah, terus habis itu latihan terus sama ustazah gitu. Jadi bisa lebih siap gitu ya. Iya. Udah lebih tahu apa yang mau diomongin gitu ya. Oke. Zian sih, abis ini mau jadi MC juga mungkin di sekolah? Iya. Boleh ya, jadi biar tambah pengalaman gitu ya. Iya. Oke. Wah, seru banget Sobat Solo Pos ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Iya. Segala Zian dan juga ada nih peserta dari Jago Bicara Ahli Ngevlog sore hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, semoga menyenangkan liburannya kali ini ya. Selamat sore teman-teman. Sore. Oke Sobat Solo itu tadi ya keseruan dalam rehat siang yang spesial kali ini bersama dengan teman-teman dari Jago Bicara Ahli Ngevlog ya. Dan nanti dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore saya Senja Kurnia juga masih lanjut tentunya ada di zona 103.